Halo teman-teman, tak jauh ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Teman-teman, di video-video sebelumnya saya kan pernah cerita tentang sebutan untuk Tian Gong dan Shangdi. Nah, sekarang saya mau cerita tentang dewata yang dipercaya merupakan penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yu Huang Shangdi. Kayak apa sih ceritanya? Yuk, ikutin terus ya. Dalam kepercayaan tradisional masyarakat Tionghoa, dewata penguasa tertinggi yang melaksanakan pemerintahan alam semesta disebut sebagai Yu Huang Tati. Dalam bahasa Hokkien disebut sebagai Gyokhong Taiti. Bisa pula disebut sebagai Tian Gong Chu. Orang juga menyebutnya sebagai Yu Huang Shangdi, artinya Kaisar Pualam atau Kaisar Giok. Pualam atau Yu dalam bahasa Mandarin dan dalam bahasa Hokkien disebut Giok merupakan lambang kesucian. Asal-usul pemujaan terhadap Yu Huang Tati dimulai pada masa dinasti Song. Saat itu Kaisar Chengchong dari dinasti Song ini sekitar tahun 1005 sebelum Masehi terpaksa menandatangani kapitulasi damai dengan orang Tungus atau Khitan. Akibatnya kepercayaan rakyat terhadap beliau langsung berubah. Karena situasi tersebut, Kaisar bersandiwara seolah-olah ia dapat berkomunikasi secara langsung dengan para dewata di langit. Lalu pada tahun 1012 pada bulan ke-10, beliau mengumpulkan para menterinya. Lalu beliau mengatakan, "Aku bermimpi tentang seorang dewa. Beliau datang kepadaku. Dewa itu datang membawa surat dari Yu Huang Tati yang mengatakan bahwa leluhurku akan datang menemuiku." Namun kemudian apa yang dikatakannya itu menjadi kenyataan. Pendiri dinasti Song, Song Taichu, tiba-tiba menampakkan diri di hadapannya. Sejak itulah diadakan pemujaan terhadap Yu Huang Tati. Sebuah legenda kuno juga turut menyertai awal mula pemujaan terhadap Yu Huang Tati. Alkisah Raja Qingde dan Permaisuri Pao Yue dari negeri Guan Yan Miaoloko sudah lama menginginkan hadirnya seorang putra. Akan tetapi setelah bertahun-tahun sang permaisuri tidak juga hamil. Padahal segala upaya telah dilakukan, termasuk mendatangkan puluhan pendeta Tao untuk berdoa memohon kepada sang penguasa langit. Suatu malam, Permaisuri Pao Yue bermimpi melihat Tai Sang Lao Jun, dewa tertinggi dalam ajaran Tao, tengah menunggang seekor naga sambil menggendong seorang anak laki-laki. Ketika melihat dewa tersebut terbang ke arahnya, Pao Yue langsung memohon agar anak laki-laki tersebut diberikan kepadanya. Lao Jun ternyata tidak keberatan dan memberikan anak tersebut kepada Pao Yue yang langsung berlutut dan mengucapkan terima kasih. Setelah sadar dari mimpinya, Permaisuri mendapati dirinya tengah mengandung. Berbulan-bulan kemudian lahirlah seorang anak laki-laki. Sejak kecil, sang pangeran kecil sudah memperlihatkan sifatnya yang welas asih. Ia suka menolong mereka yang miskin dan membutuhkan bantuan. Setelah ayahanda kaisar wafat, pangeran naik tahta. Akan tetapi tahta itu hanya dipegangnya selama beberapa hari sebelum kemudian diserahkannya kepada Perdana Menteri. Ia sendiri segera pergi bertapa ke pegunungan Puming di provinsi Shanxi dan pegunungan Xiuyan di provinsi Yunnan sampai berhasil mencapai kesempurnaan. Setelah itu ia membaktikan diri dengan menyembuhkan orang sakit. Setelah beliau wafat, Kaisar Song Chengchong dan Kaisar Song Huizong menggelarinya dengan bermacam-macam kehormatan. Salah satunya adalah Yu Huang Tati. Di dalam kitab suci Yu Huang dan Timu disebutkan tentang Tai Chi atau dalam istilah Hokkien adalah Tai Ke. Ini artinya maha ada, sebagai permulaan langit dan bumi. Lalu ada pula yang disebut sebagai Wu Ji atau dalam istilah Hokkien adalah Buke yang artinya maha kosong. Ini merupakan penghabisan dari langit dan bumi. Tai Chi dan Wu Chi merupakan masa yang tidak selalu kekal. Keduanya sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Timbulnya Wu Chi berarti musnahnya Tai Chi, sedangkan timbulnya Tai Chi berarti musnahnya Wu Chi. Langit dan bumi merupakan unsur perwujudan alam semesta.
dan merupakan pokok penciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada Tai Chi atau Maha Ada. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yang Maha Kuasa terutama menciptakan dewa penguasa atas langit dan bumi sebagai pengemban tugas besar alam semesta dalam mewujudkan sekalian alam sempurna. Dalam hal ini, Yu Huang adalah dewa yang maha agung penguasa langit dan dipuja sebagai Tian Kong atau kakek langit. Dalam kitab suci Shen Yuan Jue, ini kitab doa untuk memuja Yu Huang, disebutkan bahwa beliau mewakili Tuhan dan memerintah alam semesta. Karena itulah sosoknya ditampilkan sedang memegang hu. Ini kertas berisi tulisan yang dipercaya mengandung doa yang memiliki kekuatan magis yang digunakan dalam upacara untuk menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Yu Huang Shangti bertata di langit ke-33 di sebuah istana yang bernama Ling Xiao Bao Tian, yang artinya istana halimun mukjizat. Altar pemujaan Yu Huang Shangti di kelenteng biasanya diletakkan di luar, di depan pintu utama dan tanpa gambar, juga tanpa kimsin atau rupang. Cukup hanya sebuah pedupaan besar. Disinilah para umat yang akan bersembahyang pertama kali menancapkan hio sebelum bersembahyang di altar lainnya. Tujuannya adalah untuk memohon izin atau perkenaan Tian untuk menemui atau bersembahyang kepada para pembantunya, yaitu dewa-dewi lainnya yang ada di dalam kelenteng tersebut. Berdasarkan kisah atau riwayat hidupnya, Yu Huang Shangti atau Yu Huang Tati ini bukanlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Beliau adalah manusia yang mencapai kesempurnaan dan diangkat sebagai dewa yang maha agung penguasa langit. Beliau dipuja sebagai Tian Kong atau kakek langit. Namun di kalangan rakyat, Yu Huang Shangti memang dianggap sebagai penguasa tertinggi alam semesta. Nah, selesai deh ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Ada nggak yang kurang yang belum saya tambahkan di video ini? Seperti biasa ya, silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau kalian menyukai video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie dajian.